Halo, dun sana ambo sadonyo. Berjumpa lagi jo ambo di channel terhits Baraja Sepeda. Hei, kamu ngapain tuh? Yang buat video kan aku, bukan kamu. Kamu kan kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Hai teman-teman semua, ketemu lagi nih bersama saya Muhammad Farid Rizky dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu percobaan pada bab gelombang cahaya, yaitu percobaan difraksi celah tunggal. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, yuk kita review dulu nih materi mengenai difraksi celah tunggal. Teman-teman, difraksi celah tunggal adalah pelenturan muka gelombang ketika melewati celah tunggal yang sempit. Pada difraksi celah tunggal ini, sejatinya terjadi dua fenomena, yaitu fenomena difraksi dan juga interferensi. Fenomena difraksi terjadi ketika cahaya datang melewati celah sempit yang ada. Hal ini menyebabkan cahaya akan mengalami proses pelenturan. Nah, teman-teman, pada celah ini dianggap terdapat beberapa sumber cahaya yang saling koher nih teman-teman. Pada gambar terlihat seperti titik-titik itu teman-teman. Mengapa hal itu dianggap sebagai sumber-sumber cahaya yang berbeda? Karena menurut prinsip Huygens, semua titik pada celah dianggap sebagai sumber cahaya yang terpisah nih teman-teman. Jadi dapat kita analogikan seperti difraksi kisi, tetapi dalam hitungan matematisnya akan berbeda. Interferensi inilah yang membuat timbulnya cahaya terang atau pita terang dan pita gelap. Pada interferensi konstruktif akan membentuk pita terang, sedangkan pada interferensi destruktif akan terbentuk pita gelap. Nah, secara matematis kita dapat membuat rumus difraksi celah tunggal nih teman-teman, di mana D dikali P per L sama dengan N dikali lambda, di mana D adalah lebar celah, P adalah jarak garis gelap ke terang pusat atau jarak dari pita gelap pertama ke terang pusat, L adalah jarak layar dari celah, kemudian N adalah orde pita, dan lambda adalah panjang gelombang. Model percobaan yang akan kita lakukan nantinya seperti ini teman-teman. Ada lampu laser yang merupakan cahaya monokromatik, ada celah tunggal, dan juga layar. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu difraksi celah tunggal dan juga alat yang bahan kita butuhkan, yuk langsung saja kita lakukan percobaan. Alat dan bahan: pinset dan pisau cutter, penggaris dan kertas manila, karton, meteran dan gunting, senter laser dan juga alat tulis, lem dan solatip, kertas HVS dan origami, aksesoris. Langkah percobaan. Pertama, kita lapisi kardus dengan kertas manila. Kemudian kita lem kertas manila pada karton dengan lem kertas. Kemudian kita potong menggunakan pisau cutter dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat celah menggunakan silet dengan lebar 0,5 mm. Kita ukur menggunakan penggaris dengan lebar celah 0,5 mm. Dua silet ini kita rekatkan dengan solatip. Kita ukur dengan ukuran 0,5 mm. Kemudian kita rekatkan pada kaki-kaki. Kemudian teman-teman, dengan menggunakan meteran, kita atur jarak antara tembok sebagai layar dan juga celah sebesar 70 cm. Kemudian teman-teman, kita tempelkan kertas HVS berwarna putih yang telah kita beri lem pada dinding sebagai layar. Kemudian teman-teman, kita letakkan laser dengan jarak 20 cm dari celah atau sama dengan 90 cm dari layar.
Sudah tepat 90 cm. Mari kita lakukan percobaannya. Dengan menghidupkan lampu laser dan mengarahkan cahayanya melewati celah yang sempit. Terlihat teman-teman, cahaya laser kemudian masuk ke dalam celah yang sempit, kemudian terdifraksikan ke layar, sehingga membentuk pola gelap terang pada layar dan juga adanya terang pusat di tengah. Terang pusat adalah cahaya yang merambat lurus dari sumber cahaya. Teman-teman, dengan diukur menggunakan penggaris, dapat kita lihat jarak antara terang pusat dan juga pita gelap pertama yaitu 2 mm. Hasil percobaan. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan percobaan tadi, telah kita dapatkan nih bahwa difraksi celah tunggal akan menghasilkan terang pusat, pita gelap, dan juga pita terang. Terlihat pada gambar, setelah kita melakukan pengukuran dengan mistar, didapatkan jarak dari terang pusat ke pita gelap pertama adalah 2 mm. Kita kumpulkan data percobaannya. Lebar celahnya 0,5 mm. Jarak dari terang pusat ke pita gelap pertama 2 mm. Jarak dari layar ke celah 700 mm. Dan orde pitanya yang pertama. Dari sini kita dapat mencari berapa panjang dari gelombangnya. Pi sama dengan D kali P per N kali L. Berarti Pi sama dengan 0,5 mm dikali 2 mm per 1 dikali 700 mm. Dan kita dapatkanlah lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 1429 nanometer atau 1,429 kali 10 pangkat min 3 mm. Kesimpulan. Teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita dapat mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama, difraksi celah tunggal adalah pelenturan muka gelombang ketika melewati celah tunggal yang sempit. Yang kedua, semakin jauh jarak antara layar dengan celah, maka akan semakin besar cahaya dari hasil difraksi yang terbentuk dan juga jarak antar terang pusat dan pita gelap semakin besar. Yang ketiga, pada proses difraksi celah tunggal juga terjadi dua fenomena, yaitu difraksi dan interferensi. Dikarenakan setiap titik pada celah dapat menjadi sumber cahaya yang saling koheren menurut prinsip Huygens, sehingga menghasilkan pola pita gelap atau interferensi destruktif dan pita terang dari interferensi konstruktif. Dan yang keempat, cahaya yang merambat pada terang pusat itu merambat lurus. Dan difraksi serta interferensi membentuk adanya pita gelap dan juga pita terang. Dan pada percobaan kita dapatkan panjang gelombangnya 1429 nanometer. Nah teman-teman, tidak terasa kita telah berada di akhir video. Tadi kita telah mereview mengenai difraksi celah tunggal, melakukan percobaan, kemudian mendapatkan hasil dan juga menyimpulkan dari percobaan tadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga kameramen terkece saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.